Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maratu Soleha dengan NIM 43010200168. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan kewarganegaraan guna memenuhi tugas UAS kewarganegaraan. Yang pertama yaitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan, yang kedua negara dan aspek-aspek kewarganegaraan, yang ketiga hubungan warga negara dan pemerintah, kemudian yang terakhir adalah peranan warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Jadi, pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan dan dikembangkan di seluruh dunia, tentunya dengan konsep dan istilah yang berbeda-beda, yaitu yang pertama ada civil education, yang kedua citizenship education, yang ketiga demokrasi education. Kemudian tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yaitu menjadikan mahasiswa sebagai warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaban, atau disebut juga dengan good citizen. Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 99 tentang garis besar haluan negara, yang ketiga UU nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, dan yang terakhir UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya yaitu materi yang kedua mengenai negara dan aspek kewarganegaraan. Negara merupakan sebuah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Selain itu, negara juga dapat diartikan sebagai salah satu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budayanya diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut. Kemudian aspek-aspek kewarganegaraan. Yang pertama yaitu aspek yuridis dan sosiologis. Aspek yuridis merupakan kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atas dasar kewarganegaraan sebagai status legal. Sedangkan aspek sosiologis yaitu kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan adanya ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti perasaan, keturunan, nasib, sejarah, dan tanah air. Yang kedua yaitu aspek formal dan material. Aspek formal kewarganegaraan dalam arti formal menunjukkan bahwa tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum. Sedangkan aspek material kewarganegaraan dalam arti material menunjuk pada akibat dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipasi dalam negara. Kemudian materi yang ketiga yaitu hubungan warga negara dan pemerintah. Yang pertama, warga negara dan penduduk. Jadi, warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antara warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban terhadap negara, dan sebaliknya, warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Dalam hubungan internasional, di setiap wilayah negara selalu ada warga negara dan orang asing yang semuanya disebut penduduk. Setiap warga negara adalah penduduk suatu negara, sedangkan setiap penduduk belum tentu warga negara, karena mungkin orang asing. Penduduk suatu negara mencakup warga negara dan orang asing yang memiliki hubungan berbeda dengan negara. Setiap warga negara mempunyai hubungan yang tak terputus, meskipun dia bertempat tinggal di luar negeri. Sedangkan seorang asing hanya mempunyai hubungan selama dia bertempat tinggal di wilayah tersebut. Kemudian yaitu hubungan pemerintah. Hubungan pemerintah adalah hubungan yang terjadi antara yang diberi perintah dengan pemerintah berada pada berbagai posisi dan melakukan berbagai peran satu terhadap yang lain, baik timbal balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Hubungan pemerintahan mengikuti pola sistem pada umumnya, baik dalam bentuk sistem komunikasi maupun dalam bentuk siklus. Fungsi hubungan pemerintah, yaitu yang pertama pengikat, yang kedua penghubung, yang ketiga pembela, dan yang terakhir pembatas antara pemerintah dengan yang diperintah. Contoh hubungan warga negara dan pemerintah. Yang pertama yaitu jika pemerintah berperan sebagai atasan, yang diperintah atau warga negara menjadi bawahan. Jika pemerintah berperan sebagai kepala negara, maka warga negara berperan sebagai anggota dari negara. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Jadi pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan dan dikembangkan di seluruh dunia, tentunya dengan konsep dan istilah yang berbeda-beda, yaitu yang pertama civil education, yang kedua citizenship education, yang ketiga demokrasi education. Kemudian tujuan pendidikan kewarganegaraan, yaitu menjadikan mahasiswa sebagai warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaban, disebut juga dengan good citizen.
Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu UUD 1945, yang kedua ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 1999 tentang garis besar haluan negara, yang ketiga UU nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negara RI, dan yang terakhir UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Materi yang kedua yaitu negara dan aspek-aspek kewarganegaraan. Yang pertama, negara merupakan sebuah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Selain itu, negara juga dapat diartikan sebagai salah satu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Yang kedua yaitu aspek-aspek kewarganegaraan. Yang pertama aspek yuridis dan sosiologis. Aspek yuridis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atas dasar kewarganegaraan sebagai status legal. Aspek sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan adanya ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti perasaan, keturunan, nasib, sejarah, dan tanah air. Yang kedua yaitu aspek formal dan material. Aspek formal. Kewarganegaraan dalam arti formal menunjuk pada tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum. Aspek material. Kewarganegaraan dalam arti material menunjuk pada hakikat dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipasi warga negara. Kemudian selanjutnya yaitu materi yang ketiga mengenai hubungan warga negara dan pemerintah. Yang pertama yaitu warga negara dan penduduk. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antara warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya, warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Dalam hubungan internasional, di setiap wilayah negara selalu ada warga negara dan orang asing yang semuanya disebut penduduk. Setiap warga negara adalah penduduk suatu negara, sedangkan setiap penduduk belum tentu warga negara, karena mungkin orang asing. Penduduk suatu negara mencangkup warga negara dan orang asing yang memiliki hubungan berbeda dengan negara. Setiap warga negara mempunyai hubungan yang tak terputus meskipun dia bertempat tinggal di luar negeri. Sedangkan seorang asing hanya mempunyai hubungan selama dia bertempat tinggal di wilayah tersebut. Yang kedua yaitu hubungan pemerintah. Jadi hubungan pemerintah adalah hubungan yang terjadi antara yang diberi perintah dengan pemerintah yang berada pada berbagai posisi dan melakukan berbagai peran satu terhadap yang lain, baik timbal balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Hubungan pemerintah mengikuti pola sistem pada umumnya, baik dalam bentuk sistem komunikasi maupun dalam bentuk siklus. Yang ketiga yaitu fungsi hubungan pemerintah. Yang pertama sebagai pengikat, yang kedua sebagai penghubung, yang ketiga pembela, dan yang terakhir sebagai pembatas antara pemerintah dengan yang diperintah. Contoh hubungan warga negara dan pemerintah, yaitu jika pemerintah berperan sebagai atasan, yang diperintah atau warga negara menjadi bawahan. Atau jika pemerintah berperan sebagai kepala negara, maka warga negara berperan sebagai anggota dari negara. Kemudian materi yang terakhir yaitu peranan warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Wujud dari hubungan antara negara dan warga negara adalah peran, hak, dan kewajiban. Peran warga negara merupakan tugas yang dilakukannya sesuai status yang dimilikinya. Ketika seseorang sudah memiliki kewarganegaraan Indonesia, maka dia harus berperan sesuai status yang dimilikinya tersebut. Macam-macam peran warga negara. Yang pertama yaitu peran pasif. Peran warga negara yang berupa kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan politik yang ada. Yang kedua yaitu peran aktif. Peran warga negara untuk berkontribusi serta ambil peranan dalam bernegara, terutama dalam mengarahkan keputusan publik. Yang ketiga yaitu peran positif, merupakan aktivitas warga negara dalam meminta pelayanan terhadap negara untuk memenuhi kebutuhan sesuai haknya. Yang keempat yaitu peran negatif, merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara terhadap persoalan pribadi. Hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yaitu hak warga negara. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak membela negara. Yang ketiga, hak berpendapat. Yang keempat, hak kemerdekaan memeluk agama. Yang kelima, hak berkontribusi dalam pertahanan negara. Yang keenam, hak mendapatkan pendidikan. Yang ketujuh, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedelapan, hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Yang kesembilan, hak mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial. Kemudian yaitu kewajiban warga negara, yaitu yang pertama wajib menjunjung hukum serta pemerintahan, yang kedua wajib ikut
dan turut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia atau HAM sesama manusia. Yang keempat, wajib ikut dan turut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kelima, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.